ya. Karena biasanya kebanyakan ya dari anak-anak yang belajar inkilab itu sama sekali belum ada bayangan gitu pelajarannya itu kayak gimana. Bahkan ada yang nggak ngerti sama sekali ceritanya dan lain-lain. Nah, oke, tanpa berlama-lama, kita mulai aja dari pembukaan. Oke. Nah, insya Allah di pelajaran inkilab ini, selama suatu semester, selama 1 tahun itu kalian bakalan belajar setidaknya 6 materi ini ya. 6 materi ini, yang 6 materi ini nanti itu dibagi jadi tiganya itu di semester 1 dan tiganya itu di semester 2. Di semester 1 kita bakalan belajar yang pertama itu era kemunduran Kesultanan Utsmani. Nah, di sini kita bakalan belajar eh, bagaimana sih jalan terjadinya kemunduran yang terjadi di Sultan Utsmani, di dinasti Utsmani ini dari abad 18 dimulai sampai nanti dibubarkannya kesultanan ini sendiri. Nanti kita bakal belajar dari penyebab internalnya sampai penyebab eksternalnya. Lalu yang kedua, insya Allah kita bakalan belajar gerakan-gerakan reformasi apa aja yang nantinya bakalan terjadi di Utsmani, khususnya di abad-abad terakhir, abad 18 dan abad 19. Ya, kan biasanya kalau udah mulai mundur suatu zaman, bakalan ada pembaruan-pembaruan yang nantinya harapannya itu nggak makin mundur atau nggak makin terbelakang ya. Lalu yang kedua yang akan kita pelajari insya Allah di semester 1 dan menjadi bab yang terakhir. Nanti insya Allah 3 bab ini bakalan keluar di final. Yang terakhir adalah era Pedang Dunia 1. Jadi nanti Turki, Utsmani diceritakan akan masuk ke Perang Dunia 1. Dan apa aja yang terjadi dengan Turki Utsmani di Perang Dunia 1 sampai selesainya Perang Dunia 1. Nah, kesemua bab ini insya Allah akan kalian pelajari selama semester 1 ini. Ya, insya Allah timelinenya agak kebayang ya. Jadi kalian setidaknya nanti kalau belajar sendiri udah tahu nih, udah tahu apa yang bakalan dipelajari selama belajar inkilab ini. Langsung kita eh, masuk ke pelajarannya aja yang pertama. Mm-mm. Untuk pembukaannya ya. Yang pertama insya Allah kita akan masuk ke bab yang pertama tadi, era kemunduran dan era kemunduran Utsmani khususnya di abad 18 dan 19. Nah, ini adalah apa ya? Ini adalah not yang Hoja kasih, Hoja Ero kasih. Biasanya kalau anak-anak yang belajar inkilab ini minimal punya catatan ini ya. Atau ada yang nggak punya barangkali. Ini tuh ada sekitar 200 halaman lebih. Jadi kalau misalkan anak belajar dari sini tuh lumayan capek dan lumayan apa ya melelahkan buat mata apalagi isinya bahasa Turki semua dan beberapa ya ada hal-hal yang nggak terlalu penting di PPT ini. Nah, dari PPT ini insya Allah bakal aku persingkat dan aku jelaskan pakai bahasa Indonesia supaya kalian paham lah minimal alur ceritanya dan apa yang kalian pelajari nanti. Nah, sekarang kita masuk ke bab pertama dulu, pembukaan. Ya, aku harapannya sih supaya kalian ini ya, supaya kalian minimalnya di babak pertama ini paham ceritanya. Yang pertama ini PPT yang aku buat sendiri, pakai bahasa Indonesia. Biasanya itu aku kasih ini ke anak-anak yang ikut kelas inkilab ini ya, khusus ya. Biasanya ada yang DM atau yang apa minta kelas tambahan gitu. Nah, ini biasanya untuk mereka aku buatin. Yang pertama itu ada era kemunduran Sultan Utsmani diambil dari dua sisi, yaitu penyebab internal dan penyebab eksternalnya. Nah, sebelum masuk ke pelajaran inti, kita harus tahu dulu nih apa itu inkilab tarihi. Kalau dulu di zaman-zaman apa ya, di zaman aku ada inkilab, itu suka ada pertanyaan gini, apa itu pengertian inkilab, suruh jelasin dan lain-lain. Tapi kalau sekarang aku nggak tahu ada apa enggak. Ya, apalagi sekarang kalau nggak salah ABC-an ya. Kalau dulu itu masih esai. Jadi suka ditanyain apa itu inkilab tarihi.
Di sini ada yang tahu nggak sih apa itu inkilab? Nggak ada ya. Nggak ada Atau kayaknya bang. barangkali nggak ada ya. Nggak ada ya. Oke, sekarang kita masuk pengertian inkilab dulu. Inkilab itu adalah secara bahasa artinya itu adalah devrim atau donusum. Yang kalau di bahasa Indonesia kan artinya itu revolusi atau perubahan. Lalu secara istilah sendiri, inkilab itu adalah sejarah yang berkaitan dengan reformasi-reformasi dan inovasi yang dilakukan oleh Atatürk khususnya semasa hidupnya. Jadi kalau kita lihat kebanyakan itu pelajaran inkilab ya khususnya itu yang terjadi di zamannya Atatürk atau zaman sebelumnya dan sesudahnya. Bahkan ada sebagian orang yang bilang ya pelajaran inkilab ya belajar tentang kehidupannya Pak Atatürk ini. Nah, ini juga benar sebenarnya. Nah, jadi hampir kita belajar di sini itu ya perjuangannya beliau atau apa yang menyebabkan beliau berjuang untuk Turki selama masa-masa reformasi dan masa republik nanti. Nah, inkilab ini juga biasanya itu diajarkan ke seluruh anak-anak. Jadi nggak cuma buat mahasiswa doang. Bahkan dari SD, anak-anak di Turki itu sudah mulai disuruh belajar inkilab. Dari SD, SMP, SMA, bahkan hingga kuliah. Dan belajar inkilab itu nggak habis-habis ya. Tetap ada. Itu buat orang Turki. Buat orang asing, diwajibkannya itu ya bagi apa ya ketika awal-awal masuk aja. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan Utsmaniyah sendiri, dinasti Utsmani. Ya, kan sebelum adanya Republik Turki, ada sebuah dinasti besar yang ada di Turki sendiri ya. Kita kenal dengan nama dinasti Utsmaniyah atau bahasa Turkinya itu adalah Devleti Aliyi Osmaniye. Daulat Utsmani ini enggak apa ya, enggak ecek-ecek ya. Turki Utsmani sendiri pernah menguasai Eropa, khususnya Eropa Tenggara hingga Eropa Tengah itu dari tahun 1299 sampai yang terakhir itu 1922. Bisa dibilang dinasti Utsmani ini sendiri adalah dinasti Islam yang paling lama memimpin. Kalau kita hitung ini sekitar 7 abad ya. 7 abad memimpin Eropa Timur hingga Tenggara. Nah, di sini adalah timeline Kesultanan Utsmani berdasarkan eranya ya. Di sini kita bagi jadi 6 apa ya? 6 donem, 6 donem. Yang pertama itu ada dengan sebutan Kurulus Donemi. Kurulus Donemi ini adalah era pembentukan ya dari tahun 1299 sampai 1453. Ini terjadi dari awal pembentukannya yang dibentuk oleh Sultan Utsman sendiri dan berakhir oleh zamannya Sultan Muhammad Al-Fatih ditandai dengan upaya dan penaklukan Konstantinopel atau Istanbul. Ini era yang pertama. Lalu era yang kedua ada era Yükselme Dönemi atau biasa disebut era kebangkitan. Nah, Utsmani itu di sini udah mulai terkenal ya, bahkan ditakuti di seluruh Eropa. Ditandai dengan penaklukan Istanbul oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Lalu yang ketiga itu ada Durak Lama Donemi. Nah, biasanya kan orang kalau udah di atas kadang suka turun ya. Nah, ini juga yang terjadi di Utsmani. Setelah sebelumnya itu Utsmani naik-naiknya dan bahkan ditakuti di seluruh Eropa, di era ini Utsmani sudah mulai kehilangan taringnya atau sudah mulai masuk ke dalam era apa ya, era penurunan. Di era ini itu Utsmani udah mulai jarang perang, udah mulai apa ya, kadang kalah-kalah ketika perang. Makanya era ini tuh disebut Durak Lamadonemi atau era jeda. Lalu yang keempat, ya, yang keempat ada Gerileme Donemi atau era kemunduran. Era kemunduran ini seperti namanya di sini Utsmani itu udah mulai mundur, udah mulai sering kalah, udah mulai apa ya, udah mulai sering diserang sama negara-negara Eropa lain, Prancis, Inggris, Italia dan lain-lain. Dan kekuatannya itu sudah mulai menghilang di Eropa sendiri. Nah, nanti insya Allah yang akan kita pelajari selama belajar inkilab ini adalah mulai dari era Gerileme ini sampai Dalma dan sampai nanti diganti ke Republik Turki. Lalu yang terakhir ada era Dalma Donemi atau era kehancuran. Era kehancuran ini nanti diakhiri dengan dibubarkannya Kesultanan Utsmani
oleh Mustafa Kemal Atatürk. Nah, ini adalah timeline Kesultanan Utsmani berdasarkan eranya, ya. Insya Allah kita nanti akan fokus di dua era ini, era Gerileme dan era Dalma Donohu. Nah, sekarang kita masuk ke sultan-sultan siapa aja yang yang memimpin era-era tersebut. Ini kadang kalau dulu soalnya itu pernah keluar. Biasanya itu pertanyaannya itu siapa sultan atau urutan sultan yang memimpin di era Gerileme atau kebalikannya era Dalma. Nah, ini adalah urutan-urutannya, ya. Ya, sultan-sultan. Yang pertama itu ada sultan-sultan yang memimpin di era kemunduran. Yang pertama ada Sultan Mustafa kedua, lalu digantikan Sultan Ahmed III. Lalu setelah Sultan Ahmed III ada Sultan Mahmud satu. Lalu ada Osman III sampai yang terakhir ada Mustafa keempat. Nah, setelah Mustafa keempat, era Utsmani pindah ke era kehancuran. Setelah sebelumnya kemunduran, sekarang malah makin hancur. Di Dalmadon ini sendiri dimulai dari Sultan Mustafa. Jadi Sultan Mustafa IV ini adalah Sultan peralihan, bisa dibilang, ya. Sultan peralihan, Sultan Mustafa memimpin, nanti diganti Mahmud II, hingga yang terakhir, yang nantinya berubah jadi republik adalah Sultan Mehmed Fahrettin ke-6. Nah, nah, ini adalah sultan-sultan yang memimpin di dua era ini, era Gerileme dan Dalma. Jadi lumayan banyak mungkin menurut kalian, ya, karena emang Sultan Utsmani sendiri selain umurnya panjang, udah 700 tahun lebih, dia juga sultannya banyak. Total semua sultan di Turki Utsmani itu ada sekitar 36. Nah, dan apa ya, untuk penghafalnya itu pun susah karena beberapa namanya ada yang sama-sama. Kayak ini kalian lihat kan ada Mustafa 4. Yang namanya Mustafa aja sampai 4. Lalu ada Mehmet, nama Mehmet aja sampai 6 misalnya. Saking banyaknya dan saking banyak persamaannya antara sultan satu dan yang lain. Lalu sekarang kita masuk ke pelajaran intinya dari bab satu ini, yaitu faktor-faktor penyebab kemunduran Kesultanan Utsmani, atau kalau di bahasa Turkinya atau di buku kalian di notnya itu Osmanlı Devleti'nin gerileme süreci. Gerileme itu kemunduran, ya, kemunduran. Nah, sekarang kita masuk ke zaman gerileme. Nah, zaman gerilanya sendiri atau kemunduran sendiri itu dibagi jadi dua faktor. Yang pertama itu internal, yang kedua ada eksternal. Atau kalau dalam bahasa Turki itu yang pertama adalah iç sebepler, ya, iç sebepler, dan yang kedua adalah dış sebepler. Jadi nanti kalau di pertanyaan itu ada pertanyaan sebutkan its sebeplernya Gary Lemedon ini apa aja. Nah, ini yang kalian nanti sebutkan, ya, bahasa Turkinya. Atau kebalikannya disuruh sebutkan apa aja faktor the sebepler dalam Gary Lemedon ini. Nanti bisa sebutkan faktor-faktornya satu persatu. Nah, sekarang masuk ke faktor pertama, faktor internal yang pertama. Ada its sebepler. Yang pertama itu ada kemunduran di struktur administrasi, atau bahasa Turkinya itu idari, administrasi kan idari, ya, atau pemerintahan. Idari yapının bozulması, idari yapının bozulması, kemunduran di struktur administrasi. Lalu yang kedua ada selain administrasinya mundur, yang kedua kemunduran struktur militernya juga. Lalu yang ketiga ada kemunduran di sistem pendidikan. Yang keempat, oke. Yang keempat, runtuhnya mekanisme gedung peradilan atau mahkamah. Yang kelima itu memburuknya struktur ekonomi. Dan yang terakhir, aktivitas kelompok minoritas melawan negara. Nah, ini adalah 6 faktor internal yang mempengaruhi kemunduran Utsmani di abad 18 hingga 19. Sekarang kita lihat bahasa Turkinya, ya. Ini bahasa Turkinya.
Dari pemerintahan, askeri, etim, adliye, ekonomik, dan yang terakhir Ngapain di itu, Azanul Mi? Kalam. Azanul Kalam. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang pertama Itu dulu. apa? Dari ini, dari apa namanya Bozulmase, yaitu kemunduran struktur administrasi. Ya, nah ini adalah beberapa poin-poin yang penting yang ada di kemunduran struktur administrasi. Jadi alasan kenapa pemerintahan Utsmani itu mundur. Yang pertama, penyebab kemunduran Turki Utsmani adalah ini, Ekberiyet Sistemi atau Ekbaret Sistemi. Jadi Ekbaret Sistemi ini adalah sistem di mana Sultan Utsmani itu dipilih. Ya, Ekbaret ini sesuai namanya hampir kayak bahasa Arab ya, Akbar. Nah, jadi yang dipilih sama Sultan Utsmani waktu itu adalah yang terbesar atau yang tertua. Nah, ini salah satu alasan kenapa Utsmani itu mundur. Ya, kalau kalian tahu, dinasti Utsmani itu sejak awal pendiriannya ya dari zaman Utsman, lalu nanti pasti kalian kenal sama Sultan Muhammad Al-Fatih atau Muhammad Fatih, terus biasanya kalian kenal sama Sultan Sulaiman Kanuni dan lain-lain. Itu dulu mereka semua itu dipilih berdasarkan yang paling apa ya, yang paling punya sifat kepemimpinan. Itu dulu kriteria untuk menjadi raja. Jadi misalkan kalau sultan misalkan punya anak empat, anaknya laki-laki semua empat ya. Nah kalau sultan ini punya empat anak, nanti biasanya sultan bakalan nyoba semua anaknya nih. Keempat anak ini bakalan dikirim ke mana ya, ke kota-kota yang dimiliki dinasti Utsmani. Entah misalkan dikirim ke Bursa, dikirim ke Manisa, dikirim ke Konya dan lain-lain. Nah mereka semua itu disuruh mimpin empat kota ini. Kalau misalkan anak yang empat ya, disuruh mimpin, disuruh jadi gubernur, wali kota, terus juga nanti disuruh ikut perang, disuruh nyoba penaklukan. Nah nanti di antara empat ini bakalan dilihat sama Sultan, kira-kira mana nih yang paling cocok untuk jadi raja gitu ya. Raja selanjutnya. Makanya selama sistem ini itu punya plus minusnya. Plusnya apa? Plusnya itu tiap orang yang jadi raja selalu orang atau biasanya orang yang emang kredibel di bidangnya ya. Kredibel untuk jadi sultan. Tapi lemahnya karena nggak ada patokan ya. Nggak ada patokan untuk jadi raja. Kenapa nggak ada patokan? Karena di sini sultan bebas memilih siapa anak yang pengen dia tunjuk. Mau itu anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat itu bebas, nggak ada patokannya. Ya, misalkan tahun apa pemerintahan sekarang Sultan milihnya anak pertama, lalu bisa jadi di pemerintahan selanjutnya kalau yang kredibel itu anak keempat ya dipilih anak keempat. Nah, minusnya itu di sini karena nggak ada patokan ya akhirnya anak-anak ini untuk apa ya untuk mendapatkan hati bapaknya itu biasanya saling berperang satu sama lain yang menyebabkan banyak terjadinya pembunuhan persaudaraan atau perang saudara antara Utsmani sendiri. Ini yang terjadi di Utsmani di zaman lalu. Ya, minusnya di sini. Selain plusnya tadi, Sultan yang jadi itu insya Allah bakal kredibel ya. Seperti Muhammad Al-Fatih, seperti Sultan Sulaiman, dan nanti banyak sultan yang kita kenal memiliki power yang bagus, gitu. Tapi minusnya ya tadi, jadi ada kurang saudara, pertumpahan darah dan lain-lain antara saudara dan antara sesama pangeran di zaman lalu. Nah, akhirnya karena banyaknya pertumpahan darah ini ya antara sultan membuat Sultan Ahmed waktu itu Sultan Ahmed satu mengganti sistemnya dari yang sebelumnya itu sistem raja dipilih dari yang paling yang paling mumpuni di sini dikasih patokan yaitu untuk menjadi Sultan Utsmani dipilih yang paling tua atau bisa dibilang anak pertamanya. Kan kalau udah ada kayak gini, udah insya Allah salah satu plusnya yaitu minimnya perang saudara. Kenapa? Karena ketika dilahirkan atau ketika Sultan punya anak, satu, dua, tiga, empat, mau anaknya sebanyak apapun, ya udah jelas ya, yang jadi Sultan selanjutnya selalu anak pertama. Jadi nggak bakal ada namanya peperangan antara anak kedua dan anak ketiga, atau anak keempat dan anak satu. Karena di sini udah jelas, sejak mereka dilahirkan, mereka bakalan jadi apa. Nah, tapi eh, selain apa ya, ternyata
sistem ini itu punya plus minusnya. Plusnya tadi, ya udah ada patokannya anak pertama udah pasti jadi sultan dan peperang saudara sudah bisa diminimalisir. Tapi minusnya karena apa ya? Karena karena nggak semua anak itu ketika dilahirkan nggak punya apa ya? Nggak punya jiwa kepemimpinan. Nggak semua anak punya jiwa kepemimpinan. Bisa jadi sultan itu punya yang punya jiwa kepemimpinan anak keempat atau ketiga. Ya. Nggak nentu. Dan nggak semua anak pertama itu jago memimpin. Nggak semua anak pertama itu bisa jadi sultan. Akhirnya membuat beberapa pangeran-pangeran di Utsmani sendiri apa menjadi lemah. Ya, menjadi lemah karena raja-rajanya beberapa ada yang nggak cocok jadi raja atau jadi sultan karena sistem ini. Membuat Utsmani akhirnya dari yang sebelumnya itu sultannya selalu kredibel menjadi naik turun. Kadang ada era yang emang sultannya bagus karena emang alhamdulillahnya anak pertama ini punya sifat kepemimpinan, ada sultan atau raja yang ternyata nggak bagus karena si sultan ini atau anak pertama ini nggak punya sifat kepemimpinan. Nah, akhirnya karena sultannya naik turun inilah membuat kemunduran Utsmani makin cepat. Ditambah lagi ketika sultannya itu lagi nggak bagus, bakalan banyak isyan lah atau banyak pemberontakan. Ya. Pemberontakan itu jadi nambah. Selain pemberontakan nambah, nanti juga bakalan memunculkan tadi ya apa sih korupsi dan suap karena sultannya nggak berdaya atau sultannya lemah. Nah, ini adalah 3 poin yang terjadi di sistem pemerintahan atau dari Yapanan Bozul Masa. Yang pertama itu ada Tejrubesis Padi Syahlar atau Ekbaret sistemik ini, Sultan yang lemah ini. Yang kedua adalah praktik suap dan nepotisme karena Sultan yang lemah. Lalu yang ketiga adalah pemberontakan yang tidak bisa diatasi oleh negara. Oke. Dari poin yang pertama ini ada pertanyaan nggak? Dari kemunduran sistem administrasi ini. Nah, ini bahasa Turkinya ya, lumayan banyak. Kalau kalian mau baca bahasa Turkinya mungkin yang perlu kalian perhatikan itu adalah poin eh, nomor 3 ini mungkin. Ekberiyet sistemi, tentang sistem Ekberiyet ini. Ya. Lalu selain ini yang perlu kalian baca lagi adalah ini ya, efek tadi karena sultannya itu lemah akhirnya membuat menteri-menterinya itu jadi suka main. Maksudnya suka main gimana? Jadi berani suap, berani apa korupsi dan lain-lain. Karena sultannya nggak tegas atau lemah. Nah, Rushfed itu suap ya. Lalu di sini ada Iltimas. Iltimas itu tadi korupsi. Lalu selain itu, poin yang penting ada di poin selanjutnya, ya. Nah, tadi di atas itu ada udah sering suap, di bawahnya malahan sering pemberontakan. Kenapa ada pemberontakan? Karena nggak puas sama sultannya sendiri. Sultannya lemah lah, atau bangsawannya suka korupsi lah. Akhirnya membuat beberapa pemberontakan di bagian masyarakat. Nah, di sini ada beberapa nama pemberontakan. Ada Istanbul Isyanlar. Isyanlar itu pemberontakan ya. Isyan itu pemberontakan, kalau Isyanlar itu pemberontakan-pemberontakan. Oke. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah ini poin yang pertama dari kerusakan Utsmani di bidang administrasi. Nah yang kedua kita masuk ke kemunduran Utsmani di bagian militer. Di sini setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5 poin. Kenapa militer Utsmani itu mundur atau rusak? Yang pertama itu adalah rusaknya sistem Timar. Apa itu sistem Timar? Jadi di Utsmani itu dulu, nah, jadi kan kalau biasanya orang perang ya, selain dia dapat
harta, itu biasanya dapat tanah baru atau eh, kota baru, kekuasaan baru. Nah, di Utsmani itu dulu untuk mengatasi kota-kota baru ini, biasanya kota-kota baru ini diserahkan kepada itu ada namanya sistem timar. Sistem timar ini apa? Jadi di mana tanah-tanah yang baru ditaklukkan ini atau tanah-tanah baru ini diserahkan ke orang lain atau diserahkan ke penduduk lamanya, ya, kepada penduduk-penduduk untuk mereka itu disuruh rawat, disuruh apalagi ya, disuruh nanam-nanam pohon, disuruh berternak, disuruh bertani supaya nanti hasilnya itu bisa dijual ke pasukan Utsmani sendiri. Jadi selain ngasih pekerjaan ke orang-orang yang nggak punya kerjaan ya, selain ngasih pekerjaan-pekerjaan itu juga bisa jadi apa ya win-win solution antara Usmani sendiri dengan pihak kotanya. Ya, nah ini namanya sistem timar. Sistem kalau bisa dibilang sistem timar ini ya sistem apa ya? Sistem mudorobah mungkin ya atau sistem peminjaman tanah gitu. Jadi Usmani nyediain tanahnya, orang-orang kota itu ngasih kerjaannya ya atau kerja di sana. Nah, ini adalah sistem timar yang lumayan apa ya, lumayan sukses di Utsmani di era-era awal. Kenapa sukses? Karena Utsmani masih sering menang. Tanahnya nambah. Terus orang-orang yang jobless makin berkurang karena kerjaannya makin banyak. Ada tanah baru, nanti orang-orang jobless dikirim ke sana. Ada tanah baru lagi di Eropa ke sana. Nah, itu yang terjadi. Jadi sistem timar ini lumayan sukses, khususnya di era-era abad 14, 15, 16. Nah, tapi sayangnya makin lama sistem ini tuh ternyata punya apa ya? Punya negatifnya sendiri. Nah, salah satu negatifnya apa? Jadi dulu itu di Utsmani itu atau di zaman-zaman dahulu itu nggak ada yang namanya surat tanah ya. Kan kalau sekarang itu gampang ya, kalau mau ngeklaim tanah atau rumah, tinggal tanya aja mana surat tanahnya gitu. Nanti kalau ada surat tanah, ya berarti tanah itu milik dia. Tapi dulu di zaman Utsmani nggak ada namanya surat tanah. Jadi ketika sultan atau dinasti itu ngasih tanah, misalnya ke keluarga A, nih keluarga A, silahkan rawat tanah ini. Kamu nggak usah bayar, yang penting kamu nanti kalau lagi panen kasih panennya ke aku biar aku beli gitu ya. Nah, tapi semakin berlalunya zaman kan ganti-ganti generasi ya. Misalkan yang dikasih sama sultan ini kakeknya. Nanti kakeknya kan ngewarisin atau ngasih kerjaannya ke anaknya, nanti ke cucunya. Nah, nanti karena berlalunya generasi ini, kepemilikan tanah itu nggak jelas. Ya, nggak jelas. Misalkan kakeknya, oke kakeknya bisa ngeklaim kalau tanahnya itu milik kerajaan. Tapi kita nggak tahu cucunya tiba-tiba ngeklaim kalau itu tanahnya dengan alasan ini tanah dikasih kakekku kok untuk rawat gitu. Karena yang pertama tadi nggak ada surat tanah dan yang kedua nggak ada kejelasan kepemilikan. Ini punya siapa. Itu yang terjadi di Utsmani di zaman dahulu. Ya, karena nggak ada surat tanah tadi, membuat beberapa tanah-tanah yang dulunya itu adalah sebenarnya milik negara menjadi milik pribadi karena berlalunya zaman. Nah, akhirnya timar sistem ini menjadi apa ya? Menjadi bumerang sendiri buat Utsmani dan menjadi kelemahan Utsmani di bagian militer. Itu yang pertama, rusaknya sistem timar. Nah, ini ada di poin nomor 3 ya. Nah, Timarli Sipahiler, Toprak Sistemi Bal Olarak Mepliketin Cesitli. Nanti kalian bisa baca-baca lagi. Lalu selain kerusakan di bidang sistem timar atau sistem perpajakan tanahnya, ternyata kemundurannya itu ada lagi di pemberontakan Janisari. Tadi kita udah sebut ya di awal ya, banyak terjadinya pemberontakan. Nah, eh, salah satu sumber banyak yang terjadi pemberontakan itu ternyata ada di Janisarinya. Janisari itu apa? Jadi Janisari ini adalah bisa dibilang pasukan elitnya Turki Utsmani. Kalau sekarang itu ya kalau di Indonesia mungkin Kopassus ya, atau mungkin apa ya? Kalau di dunia itu mungkin ada FBI ada apa dan lain-lain gitu ya. Nah, Utsmani juga waktu itu punya pasukan elitnya sendiri.
Nah, mereka semua itu disebut Janissary. Janissary ini bahkan saking kuatnya itu sampai ditakuti oleh orang-orang Eropa di abad 15, abad 14, 15, 16. Bahkan waktu itu kalau Utsmani lagi perang ya, misalkan Utsmani lagi perang sama Austria atau sama Hungari. Kalau orang-orang Hungari itu dengar di pasukannya itu ada Janissary, nah itu mereka udah mulai ketakutan, udah mulai ketakutan karena Janissary ini pasukan nomor satunya Turki Utsmani. Nah, kalau perang mereka yang diturunkan. Nah, nantinya ternyata Janissary ini menjadi sumber apa ya sumber petakannya Utsmani sendiri. Mungkin karena saking kuatnya ya, saking kuatnya. Jadi kalau misalkan ada raja atau ada peraturan yang nggak serak sama mereka, mereka protes, protes. Kalau nggak suka antara protes, kalau protesnya nggak didengerin, mereka bakal memberontak. Mungkin karena mereka punya kekuatan ya. Ini adalah hal yang wajar sebenarnya. Kan kalau kita lihat juga di dunia sekarang ini banyak ya pemberontakan-pemberontakan itu biasanya terjadi pertama kali itu dari militernya. Contohnya dari Turki Turki sendiri ya. Kalian pasti pernah mendengar namanya Onbes Temmuz, ya kan? Onbes Temmuz itu kan pemberontakan Turki yang terjadi atau yang terjadi lewat militernya. Waktu itu militernya Turki memberontak kepada ini ya Erdogan. Lalu selain Turki juga kita bisa lihat di Suriah atau di Mesir ya di mana presidennya itu digulingkan sama tentaranya sama militernya. Nah, banyak lagi ya. Jadi kebanyakan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di dunia itu terjadi pertama kali lewat militer ya. Nah, ini poin yang kedua. Banyaknya pemberontakan di pasukan elitnya Utsmani sendiri. Ya, Kirain cewek bang. Kirain cewek. Bang Jar mau izin bertanya terkait apa namanya pemberontakan dari Janisari. Penyebabnya apa ya Bang ya? ya. Penyebabnya tadi karena sultannya itu enggak kredibel atau Oh, misalkan ada peraturan-peraturan yang enggak sesuai dengan mereka. Ya, misalkan kan nggak semua sultan itu tegas ya, nggak semua sultan tegas, nggak semua sultan punya sifat yang sama. Nah, ketika itu nggak sesuai sama mereka itu nggak serak sama peraturan A nih. Nah, mereka bakal ngeberontak dan lain-lain. Nah, itu Janisari. baik Bang, terima kasih. Oke, sama-sama. Lalu yang kedua, nah, kemunduran Utsmani adalah kemunduran Angkatan Laut Utsmani di Mediterania. Ya, Mediterania itu adalah Laut Tengah ya, Laut Tengah. Laut Tengah itu kalau kalian tahu, nah ini peta, mana ya peta? Oh ini, kita lihat dulu ya. Nah, nah ini peta peta Eropa dan Afrika ya. Nah ini di sini ada Turki Utsmani, di sini ada Laut Hitam, di sini ada Laut Tengah. Dan dulu Laut Tengah itu di abad-abad 15 menjadi lautan paling tersibuk di dunia. Kenapa sibuk? Karena di lautan inilah semua negara-negara besar bertransaksi. Misalkan orang-orang Afrika kalau mau dagang kan dulu ada ke Italia atau ke Yunani. Begitu juga sebaliknya ya. Orang Eropa biasanya suka berdagang ke Mesir, terus ke Palestina, terus ke Afrika Utara. Begitu juga Rusia. Rusia kalau mau berdagang itu harus lewat Istanbul, terus ke Laut Tengah dan lain-lain. Nah, dulu daerah Utsmani sendiri itu luas. Kalau kalian tahu, Utsman itu menguasai hampir di hampir berapa ya setengahnya Eropa waktu itu. Ini ya, kita lihat oh ini. Nah, ini daerah Utsmani selama memimpin Eropa. Jadi bisa dibilang paling luas. Bahkan di zaman itu menjadi apa ya menjadi negara atau kerajaan dengan daerah terluas di Eropa pada zamannya. Oh, tadi mana petanya? Aku salah. Petanya. Nah, ini peta Utsmani ya. Kalau kita lihat ini kan hampir setengahnya Laut Tengah itu dikuasai sama Utsmani. Ya akhirnya
karena luasnya daerah ini membuat Utsmani itu merajai Laut Tengah ini, ya memimpin Laut Tengah. Jadi semua perdagangan ya dikontrolnya sama Utsmani di zaman itu, di zaman kuat-kuatnya. Karena daerahnya banyak banget. Ini kalau kita lihat Laut Tengahnya itu setengahnya segini ya itu punya Utsmani. Nah, tapi sayangnya semakin majunya zaman, khususnya di abad 17, 18, angkatan lautan Utsmani itu kalah saing sama Eropa. Entah itu dari persenjataannya atau dari apa ya, dari kapal-kapalnya. Di saat Eropa itu punya kapal yang udah gede-gede banget ya, udah kayak kapal galeon, Utsmani kapalnya masih sedang-sedang aja. Ya, karena ya, apa ya, untuk sebuah negara besar itu biasanya punya punya apa ya, punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin kalau kita lihat atau bisa aku simpulkan di sini, Utsmani itu mungkin jago di daratan atau terfokus untuk perangnya itu di bagian daratan. Kita lihat kan di sini daratannya banyak banget ya. Tapi di bidang lautan itu naik turun, kadang kalah, kadang menang. Ya akhirnya nanti di abad 18 nanti, ya di abad kemunduran ini, Utsmani akhirnya kalah saing dengan negara-negara Eropa khususnya dalam bidang angkatan laut. Lalu yang keempat, selain kemunduran di angkatan laut, ternyata dari senjatanya sendiri juga kalah. Nanti pasti kita pernah dengar ya, revolusi industri di Eropa. Pernah dengar nggak? Revolusi industri yang terjadi di Inggris khususnya. Apa itu revolusi industri? Revolusi industri adalah revolusi di mana orang-orang di dunia itu yang dulunya itu kerja pakai tenaga manusia, tenaga apalagi ya, tenaga hewan, itu berpindah ke tenaga uap dan tenaga apa ya? Tenaga uap dan lain-lain ya. Nah, selain revolusi di transportasi juga, ternyata revolusi industri ini membuat revolusi yang besar di bagian persenjataan. Dari yang dulunya orang tuh perang pakai pedang, sekarang orang-orang mulai perang pakai senjata api, pakai senapan, terus pakai meriam dan lain-lain ya. Nah, revolusi industri inilah yang membuat Utsmani itu salah satunya makin mundur. Jadi di saat orang-orang Eropa itu perangnya udah pakai pistol ya, tapi di Utsmani itu perangnya masih pakai pedang karena persenjataannya nggak update-update karena kalah saing dengan Eropa sendiri. Nah ini membuat Utsmani akhirnya makin apa ya, makin makin rusak. Ya senjatanya nggak update, pasukan angkatan lautnya kalah saing, terus pasukan elitnya sendiri memberontak. Ya. Lalu yang terakhir diperparah dengan penghapusan Janisari atau penghapusan pasukan elitnya Utsmani. Ya, pasukan elitnya Utsmani. Nah kan tadi kita udah belajar ya, kalau Janisari itu pasukan elit Utsmani. Tapi minusnya itu pasukan elit ini suka ngebangkang gitu ya, suka ngebangkang. Akhirnya membuat sultan-sultan di Utsmani itu gusar atau kesel ya. Ini gimana caranya supaya apa ya, ngedisiplinin anak ini. Ibaratnya kan kayak apa ya? Kalau kalian main bola, kalian jadi pelatih, pasti apa ya namanya itu, kalau kalian punya pemain jago tapi adabnya kurang, itu suka kesel sendiri ya. Ini orang jago, kalau dia nggak dimainin tim kalah, tapi kalau dia main nggak adil buat orang-orang yang rajin lainnya gitu ya. Contoh lah kayak Balotelli atau kayak siapa ya, pemain-pemain yang jago tapi adabnya kurang. Nah, itulah Janisari di zaman ini. Sampai Sultan-Sultan ini bingung. Gimana caranya nih ngedisiplinin Janisari ini? Udah berbagai cara ya, udah dengan mungkin mengganti pemimpin atau ganti sistem sistem Janisarinya itu masih gak mempan. Sampai akhirnya nanti di zaman Sultan Mahmud, karena nggak nemu-nemu ya formula untuk mendisiplinkan Janisari ini, akhirnya dibubarin aja lah sekalian, dibubarin sekalian. Nah, akhirnya dengan pembubaran Janisari ini membuat Utsmani itu apa ya? Utsmani itu makin cepat masuk ke era kehancuran. Kenapa? Bayangin kamu punya klub, kamu punya satu-satunya pemain jago, tapi pemain jagonya kamu cadangin terus. Kan otomatis jadi turun ya. Nah, itu yang terjadi di Utsmani. Karena pemain jagonya ini pasukan elitnya dibubarin, membuat militer Utsmani itu makin bolong. Apalagi ditambah waktu itu Sultan Mahmud mencoba untuk mencari
penggantinya Janisari, tapi ternyata penggantinya itu nggak sesuai atau nggak sejago Janisari sendiri. Nah, inilah 5 poin ini yang membuat kemunduran Utsmani di bidang militer. Dari dua ini ada pertanyaan eh, dari administrasi dan militer. Takutnya apa ya? Takutnya makin pusing gitu. Soalnya inkilab lumayan memusingkan. Sebelum kita lanjut ke poin selanjutnya ya, kalau ada pertanyaan silakan atau nanti di akhir deh pertanyaannya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, kemunduran Utsmani di sistem pendidikan. Oh. Di pendidikan sendiri nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak poin-poin yang pengen aku sampaikan. Yang pastinya satu ini ya, eh, organisasi ilmiah yang kurang memiliki integritas. Jadi organisasi ilmiah ini adalah kayak semacam menteri pendidikannya. Dari dulu Usmani itu mempunyai sistem pendidikan. Sistem pendidikannya itu yang terkenal ada sistem medrese. Ya, sistem medrese ini dulu itu masih apa ya masih bagus, tapi semakin berkembangnya zaman, nah sistem ini tuh nggak cocok. Apalagi eh, di Eropa itu di zaman ini itu sedang berkembangnya ilmu-ilmu apa ya ilmu-ilmu IPA, fisika dan lain-lain. Sedangkan di medrese ini kebanyakan yang dipelajari adalah ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu bahasa, ilmu fikih mungkin atau ilmu eh, tarikh dan lain-lain. Nah, akhirnya membuat Usmani sendiri itu mengalami kemunduran karena kurang update-nya ilmu yang mereka pelajari. Jadi di saat Eropa itu banyak yang belajar IPA, fisika, biologi, di Usmani masih belajar agama atau agama semua kebanyakan pelajarannya. Pelajaran hadis, fikih, dan lain-lain. Lalu yang kedua, selain karena sistemnya yang turun ya, sistem Mendrese ini, lalu yang kedua, kenapa mundur itu adalah karena mereka nggak mau ngikutin Eropa. Jadi di zaman dulu itu Utsmani ketika awal-awal itu nggak mau kayak Eropa. Misalkan di Eropa lagi FOMO-FOMOnya belajar IPA atau lagi FOMO-FOMOnya orang nyari penemuan-penemuan baru di lab-lab. Ya, di Utsmani itu nggak mau kayak gitu. Mereka menganggap apa yang terjadi di Eropa, yaitu di Eropa. Jadi kalau di Utsmani nggak boleh. Bahkan dulu dilarang. Jadi kayak semacam apa ya? Oh, jangan ikut-ikutan orang-orang kafir lah atau orang-orang non-Muslim. Itu bid'ah gitu-gitu. Itu yang terjadi di Utsmani di awal-awal abad 18 dan 17. Tapi nanti berlalunya zaman mulai terbuka ya pemikirannya orang-orang Turki Utsmani waktu itu. Nah, ini di awal-awal apa mengalami pertentangan ya. Jadi nggak semua atau banyakkan sekolah-sekolah itu nggak mengikuti perkembangan atau kemajuan yang ada di Eropa. Ini sebenarnya wajar ya. Kenapa wajar? Karena di abad-abad 15-14 itu ada namanya era apa ya? Jadi di saat Islam itu punya era keemasan, di Eropa sendiri itu masuk atau mengalami era kegelapan. Ya, tapi ternyata setelah berlalunya zaman, Eropa itu malah kebalikannya. Eropa masuk apa di abad 18 ini Eropa masuk ke era keemasan, di Utsmani masih gitu-gitu aja. Jadi ibaratnya apa ya? Ibaratnya kamu itu orang pinter di kelas tiba-tiba ada orang bodoh banget lalu tiba-tiba jadi pinter kan agak-agak gengsi mungkin ya agak-agak gengsi apalagi gengsi untuk belajar dari dia gitu ya apalagi kamu sering ranking satu nih selama 3 tahun ranking satu tiba-tiba di tahun keempat ada orang yang dulunya bodoh jadi pinter gitu kan gengsi dan agak-agak nggak percaya ya ini orang beneran pinter nih ini orang kok bisa kesambet gitu nah itu yang terjadi di Utsmani mungkin di abad-abad itu karena Eropa yang dulunya bodoh tiba-tiba jadi pinter terutama di abad-abad 17, 18, dan 19. Nah, ini kemunduran yang terjadi di bidang pendidikan. Sekarang kita masuk ke nomor 4, yaitu runtuhnya mekanisme peradilan. Nah, kalau di sini nggak terlalu banyak ya. Jadi ini tuh efek atau sebab yang ditimbulkan dari tadi ya, dari lemahnya sistem pemerintahan tadi. Jadi tadi karena sultan-sultannya mulai lemah, akhirnya membuat bangsawan-bangsawan ya atau orang-orang di pemerintahnya itu berani untuk eh,
melakukan penyuapan, nepotisme, bahkan kepentingan pribadi di kekasaran sendiri. Jadi ada hakim yang dipilih dari anaknya sendiri atau lain-lainnya. Itu yang terjadi di Utsmani di abad-abad 19, yang membuat peradilan-peradilan di Utsmani itu hancur. Karena dipimpin oleh orang-orang mereka sendiri ya. Bahkan nanti ada suatu era di mana seluruh staf-stafnya itu adalah satu keluarga. Karena maraknya nepotisme tadi. Lalu sekarang kita masuk ke nomor kelima. Nomor lima. Nah, di sini adalah memburuknya sistem ekonomi. Di bagian ekonominya, di sini ada 6 poin. Yang pertama itu ada rusaknya sistem timar. Sistem timar ini tadi udah aku jelaskan ya. Nah, sistem perpajakan tanah. Nah, sistem timar ini ternyata nggak cuma berefek di militer, ternyata berefek di ekonominya Utsmani. Lalu yang kedua, perubahan jalur dagang dunia. Nah, ini kita coba lihat peta lagi. Ini petanya kelihatan ya, insya Allah. Aku beliin bisa nggak ya? Peta yang enak. Oke, kalian pernah dengar ini nggak? Geografi Cassiflare atau era eksplorasi. Atau mungkin yang pernah dengar nama-nama kayak Christopher Columbus atau Vasco da Gama. Orang-orang yang menemukan Amerika, orang-orang yang menemukan Tanjung Harapan, orang-orang yang menemukan India dan yang lain. Biasanya pernah lewat, harusnya ya. Apalagi kalau orangnya belajar HI atau belajar apa ya, politik dunia. Nah, jadi dulu sebelum penaklukan Istanbul ya oleh Muhammad Al-Fatih, pusat perdagangan dunia itu ada di Istanbul. Kenapa Istanbul? Pertama karena dulu belum ada pesawat. Kedua, karena dulu itu orang-orang nggak punya namanya kapal yang bisa bertahan lama di lautan atau di samudra khususnya. Nggak bisa hidup di samudra 2 bulan, 3 bulan tuh nggak bisa. Mereka harus menepi. Atau selain itu juga nggak punya namanya peta yang memadai. Jadi dulu itu kalau kalian tahu Amerika itu belum ada yang bisa ke Amerika. Bahkan di abad-abad 15 Amerika nggak ada. Terus orang-orang itu nggak bisa nih namanya dari sini berlayar ke sini. Tanjung Harapan ini nggak ada. Itu seterusnya. Nah, tapi eh, oh ya kembali lagi ke Istanbul ya. Istanbul dulu pusat perdagangan dunia. Kenapa? Karena di sini misalkan kalau orang-orang mau berdagang nih, orang Eropa itu kalau mau kasih ya itu mau nggak mau harus lewat Istanbul. Sini ya. Apa kebalikannya juga orang-orang Asia kalau mau berdagang ke Eropa itu harus lewat Istanbul. Nggak cuma Asia dan Eropa aja. Orang-orang Rusia juga sama. Orang-orang Rusia kalau mau berdagang misalkan mau ke Yunani atau mau ke Mesir atau mau ke Italia itu harus lewat Istanbul. Lewat sini baru ke sini. Dan juga orang-orang Eropa, orang Afrika, maaf, orang-orang Afrika kalau mau berdagang ke Eropa itu harus lewat Istanbul. Jadi Istanbul ini menjadi titik temu antara semua negara-negara di dunia. Itu dulu di zaman sebelum penaklukan Istanbul. Nah, tapi nanti akhirnya kan Istanbul ditaklukkan ya oleh Muhammad Al-Fatih, membuat orang-orang Eropa yang dulunya itu suka berdagang ke sini nyari cara gimana caranya mereka berdagang dan mendapat sumber daya alam tanpa lewat daerahnya orang Islam.
Ya kan karena orang Eropa itu kan dulunya orang-orang Kristen semua ya, orang-orang Kristen, dan mereka gengsi, bisa dibilang gengsi atau apalah. Pokoknya nggak mau nggak mau lewat daerahnya orang Islam. Sampai akhirnya karena nggak mau lewat sinilah membuat orang-orang Eropa itu nekat nekat berlayar mencari tanah baru dan rute baru. Tapi ternyata nekat ini berbuah hasil ya. Apa hasilnya? Nah, ini adalah hasil-hasilnya. Jadi akhirnya nanti orang-orang Portugal, orang-orang Spanyol berhasil muterin Afrika, lalu sampai ke Indonesia, sampai ke Hindia, bahkan nanti ada orang-orang Portugal dan Spanyol ini yang berhasil menemukan Amerika, benua Amerika. Ya, nah ini adalah penemuan-penemuan besar atau pelayaran-pelayaran besar yang terjadi di eh, Eropa abad pertengahan ya. Yang akhirnya membuat Utsmani atau Istanbul yang dulunya menjadi pusat peradaban dunia itu pindah ya. Yang dulu jalur perdagangan akhirnya jalur perdagangan pindah ke Afrika, lalu ke Amerika dan lain-lain. Makanya kalau kalian tahu Belanda menjajah Indonesia, ya salah satunya karena ini juga, karena era ini. Jadi karena era inilah banyak orang-orang Eropa yang mulai mencari sumber daya alamnya di Asia. Ya, ada orang Inggris ke India, ada orang Belanda, orang Portugis, orang Portugal ke Indonesia, ada orang-orang Spanyol ke Amerika dan lain-lain. Ya, jadinya membuat Istanbul itu jadi sepi, khususnya di bidang ekonomi. Oke, itu poin yang keberapa ya tadi ya? Poin yang kedua, perubahan jalur dunia. Lalu sekarang kita masuk ke nomor tiga. Nah, ternyata karena perubahan jalur dunia ini membuat poin tiga ini lahir ya, melimpahnya emas dan perak di Eropa. Ya, akhirnya kan tadi sesuai apa seperti yang tadi kita lihat ya, orang-orang Eropa menemukan tanah-tanah baru. Ada yang nemuin Amerika, ada yang nemuin tanah-tanah di Asia, yang di mana tanah-tanah ini itu adalah tanah-tanah yang banyak emas dan peraknya, yang membuat orang-orang Eropa itu jadi kaya karena nemuin emas dan perak di daerah Amerika mungkin atau di Asia sendiri yang selain banyak emasnya juga banyak sumber daya alamnya, membuat Utsmani yang waktu itu apa ya kaya menjadi tersaingi dengan meningkatnya emas dan perak di Eropa sendiri. Lalu poin selanjutnya, oke. Poin selanjutnya yang membuat ekonomi Utsmani itu turun adalah kapitulasi. Apa itu kapitulasi? Kapitulasi ini adalah hak istimewa yang diberikan kepada negara asing melalui perjanjian. Ini bisa dibilang apa ya? Salah satu contohnya itu kayak di Freeport, Indonesia. Nah, Indonesia itu adalah salah satu kapitulasi, contoh kapitulasi. Jadi di mana orang-orang Amerika itu bebas untuk mengeksploitasi tambang di Freeport. Ya, itu adalah salah satu hal buruk karena kapitulasi. Di di Usmani juga dulu sama. Jadi di Usmani itu dulu ada beberapa negara-negara yang punya hak kapitulasi, hak istimewa. Kayak contohnya Prancis. Dulu Prancis itu punya hak istimewa boleh berdagang bebas di Usmani. Atau nanti di abad-abad 19 ada Inggris. Inggris itu punya hak istimewa untuk bisa mengendalikan pelabuhan-pelabuhan di Usmani dan lain-lain. Di Indonesia juga sama ya. Indonesia juga ada Freeport contohnya yang tadi bebas mengeksploitasi alam di Papua tadi di Freeport khususnya. Lalu yang kelima, selain karena kapitulasi tadi, salah satu alasan ekonomi menurun adalah naiknya biaya pengeluaran istana. Jadi sayangnya di Utsmani itu ketika rakyat lagi atau pemerintahan lagi mundur-mundurnya malah hidupnya foya-foya ya. Kalian bisa lihat mungkin kalau yang pernah jalan-jalan ke Istanbul, Istana Dolmabahçe. Istana Dolmabahçe itu kan mewah banget ya kalau kalian pernah ke sana. Lebih mewah dari Istana Topkapi sendiri. Kalau kalian pernah ke Topkapi sama Dolmabahçe bandingin mewahan mana gitu. Nah, ternyata Dolmabahçe ini dibuat saat Osmani itu sedang turun-turunnya.
Jadi bisa dibilang kalau apa ya, ini orang lagi apa ya? Kalau orang itu biasanya apa ya? Kalau orang lagi apa? Orang lagi miskin-miskinnya malah ngutang buat jalan-jalan. Mungkin contohnya kayak gitu ya. Nah, itu juga Usmani. Usmani lagi miskin-miskinnya malah buat istana, istana Dolmabahce. Yang bisa dibilang Dolmabahce ini mewah banget atau berlebih-lebihan. Banyak emasnya, banyak marmernya, banyak perintilan-perintilan mutiara-mutiaranya. Yang akhirnya membuat pengeluaran di istana itu jadi membludak. Akhirnya karena pembuatan ini jadi utang sana sini. Bahkan kalau kalian tahu Dolmabahce ini karena pembuatan ini ya Utsmani jadi berhutang ke Eropa khususnya ke Prancis itu sekitar berapa ton emas ya? Berapa ton emas? Bentar. Aku ada catatannya tapi nanti dah. Ya. Jadi karena pembuatan Dolmabahce ini membuat Utsmani banyak hutangnya ke luar negeri. Lalu yang terakhir karena dari memburuknya sistem ekonomi adalah kekalahan perang. Kan kalau biasanya orang menang perang itu biasanya tambah pemasukan ya, pemasukan, tambah tanah. Nah, kalau kalah juga sama, efeknya juga sama. Kalah perang jadi apa tanahnya berkurang, pemasukannya turun, bahkan harta rampasannya juga mulai menipis atau nggak dapat sama sekali karena kalah perang. Dan dulu salah satu efek jelek kalah perang ya, kalau di zaman dulu itu setiap orang yang kalah perang, khususnya di perang-perang di Perang Dunia Satu atau yang deket-deket zaman modern, itu orang yang kalah wajib untuk membayar kerugian negara yang menang. Jadi misalkan kalau Utsmani lagi perang sama Rusia, kan kalau perang itu pasti ada biaya makan, ada biaya pengobatan ya, atau biaya orang-orang yang mati asuransi. Nah, misalkan Utsmani ini kalah sama Rusia, otomatis Utsmani ini selain dia harus rugi karena kalah perang, dia juga harus bayar kerugian yang terjadi di bagian Rusia. Misalkan Rusia selama perang habis makanannya berapa juta, atau Rusia selama perang berapa orang yang mati, itu yang bayar harus yang kalah. Nah, itu adalah salah satu kerugian terbesar bagi orang-orang yang kalah perang di era modern. Nah, lalu sekarang kita masuk ke poin akhir ya. Poin akhir dari internal ini adalah aktivitas kelompok minoritas melawan negara. Apa ini kelompok minoritas? Jadi, apa kelompok minoritas ini adalah kelompok-kelompok yang lahir dari kenasionalisasian. Maksudnya apa? Jadi kan dulu itu di Utsmani itu selain negara yang besar ya, di negara Utsmani sendiri hidup bangsa-bangsa lain. Kayak misalkan ada bangsa Yunani, ada bangsa Arab, bangsa Afrika. Nanti bangsa-bangsa ini se apa ya? Se berkembangnya zaman itu merasa atau meresahkan masyarakat. Ya, misalkan di sini ada kelompok Yunani. Orang-orang Yunani di sini mereka memberontak dan berusaha untuk mendirikan negara Yunani merdeka di atas tanahnya Utsmani. Lalu selain orang-orang Yunani ada juga orang-orang Armenia yang waktu itu melakukan banyak serangan dan teroris yang namanya itu adalah Tasnak dan Hancak. Jadi bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang PPI lah ya, kayak kalian gitu ya. PPI Turki kan PPI Turki ini adalah kumpulan mahasiswa Indonesia yang tinggal di Turki. Nah, ini juga sama nih. Kayak PPI Yunani, orang-orang Yunani yang tinggal di Utsmani. Tapi ternyata mereka-mereka ini udah tinggal di sana tapi nanti malah minta tanah. Nah, aktivitas inilah yang membuat Utsmani makin turun, apalagi ada beberapa kejadian-kejadian yang di mana Utsmani itu nggak bisa apa ya, nggak bisa membackup atau lemah, karena tadi posisi Utsmani udah lemah banget ya, udah lemah di militer, lemah di administrasi, di pemerintahan dan lain-lain. Nah, 6 faktor inilah yang membuat Utsmani mundur di era era Gerileme atau era kemunduran Utsmani. Sampai sini ada pertanyaan mungkin dari 6 poin ini karena sudah sejam ya dan maaf banget aku
habis jam 6 ini ada acara, jadi nggak bisa ngelanjutin belajar inkilabnya lagi ya, nggak bisa langsung belajar inkilab ini. Jadi mungkin ini menjadi apa? Menjadi akhir sesi kita hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Mungkin untuk pelajaran ini atau yang lain bisa silahkan bebas. Baik, gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya Hmm. dari penjelasannya Bang Tiar? Atau ada yang kurang jelas juga silahkan ditanyakan. Dari bab satu ini ya, era Gary Lemme. Mau nanya Bang, mungkin aku ya. Oh iya silahkan. Oh iya. Ini kan terkait ini ya, aktivitas kelompok-kelompok yang melawan negara gitu kan. Iya, Nah, itu kan tadi ada, itu mayoritas dari bangsa Yunani dan Armenia Bang, yang itu memberontak. bukan mayoritas sih. Oh iya, mayoritasnya kebanyakan dari situ. Sebenarnya banyak kelompok-kelompok lain juga ya, selain yang tadi aku sebutkan di atas. Tapi salah satu yang terbesarnya adalah dua tadi ya, dari Yunani dan dari Armenia. Selain itu sebenarnya masih ada lagi kayak orang-orang Serbia atau orang-orang Arab nantinya. Tapi yang poin yang disebutkan nanti di PPT atau yang ditanyakan itu dua tadi. Oh, oke. Baik. Mana tadi ya? Oh ini. Nanti silakan dibaca-baca lagi aja di PPT ya. Mana ya PPT-nya? Ini aku tunjukin deh. Ini PPT lumayan banyak soalnya. Iya. Oh ini ya. Ini ada poin yang ketiga sama keempat. Ini biasanya ditanyain. Pertanyaannya itu kayak eh, apa kelompok Yunani atau Rum yang mencoba untuk apa yang memerdekakan diri, Bamses ya. Namanya itu adalah etnik Eteria Gemieti. Community. Atau kalau dari Ermeniler itu Tasnak V Cak yang melakukan teror ya. Oh. Nah, ini adalah dua organisasi yang menggoyang-goyang atau mempengaruhi Utsmani di era kemunduran. Oke. Tamam. Gimana? Udah, Agung? Ada Sudah Bang, pertanyaan lagi? Alhamdulillah. Sudah cukup, terima kasih Bang. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Sebelum kita akhiri. Maaf ya, aku nggak usah lama-lama, soalnya ada acara ternyata. Ya, alhamdulillah juga ini tadi sudah di record. Nanti teman-teman kalau ingin apa namanya melihat penjelasan ulangnya nanti bisa dicek. Nanti insya Allah kita akan bagikan gitu kan. Berikut juga rangkuman-rangkuman atau apa namanya slide-slide yang tadi dari Bang Tiar telah berikan. Oh Insya ya, Allah. ini kan Oh ya, ini kan belum semuanya ya. Karena sebenarnya materi inkilab ini banyak banget. Jadi kalau yang merasa nggak cukup dengan materinya atau penjelasannya nanti sebenarnya apa ya? Sebenarnya aku juga ada beberapa orang dari kalian juga ikut ini ya, apa kelas khusus inkilab. Jadi nanti kalau ada yang mau belajar lanjutannya bisa DM aku untuk belajar inkilab lebih lengkapnya ya. Karena ini Baik. baru satu bab doang nih, bahkan belum satu bab ya. Banyak bagian-bagiannya ya Bang ya. Iya, aku aja dulu ngajarin inkilab itu selama offline ya. Itu dari siang sampai jam berapa? Mungkin jam 10 malam atau jam 7. Jadi bisa ngabisin secara kilat itu 6-8 jam. 1 jam itu nggak cukup. Tanya aja anak-anak lama itu yang pernah belajar itu lama banget seharian. Baik Bang. Nanti teman-teman bisa yang mau lanjutannya bisa ikut ke apa namanya programnya Bang Tiar gitu kan, nanti langsung dihubungi aja beliaunya. Kalau misalnya nggak ada mungkin bisa hubungi saya gitu kan. Nanti untuk minta nomor beliau. Tapi bagi yang ada atau mungkin teman-teman yang lain seperti itu. Oke, ada yang lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada mungkin kita sudahi. Baik, mungkin karena tidak ada yang bertanya, apa namanya sebelum saya tutup, apa namanya alangkah baiknya yuk teman-teman bisa open cam kita apa namanya foto bersama dulu.
Baik. Ini share screen-nya aku matiin atau gimana? Atau stop Boleh share Bang, ya? boleh. Dimantin aja. Oke, stop share. Oke. Oke, sebentar. Hah, malah. Oke, yuk teman-teman, boleh disiapin gaya-gayanya yuk. Yang belum open cam yuk. Ayo, saya yang pimpin ya. Boleh dengan gayanya masing-masing teman-teman. Wah, insyaallah. Oke, satu, dua, tiga. Oke, lagi. Gaya lain, gaya lain. Masya Allah, Bang Haki baru masuk. Selamat datang Bang Haki, kita Wih, ada disiapin Haki. Bang. Ki, ngapain nanti belajar cuy? Udah jago. Oleh, Ya ngapain tahu lo? Tiar kangen aja sama Bang Tiar nih. Masya Allah. Masya Allah. Ayo Masya Bang, Ki, Allah ya, kita balik lagi ke Keseri. kita Ya. foto Bang, boleh Bang, gayanya Bang. Satu, dua, tiga. Baik, oke terima kasih teman-teman semua yang udah hadir. Manfaatkan waktunya sebaik mungkin ya karena waktunya seminggu lagi untuk ujian Eruzem dan tadi baru disampaikan hanya satu bab dan insya Allah harapannya teman-teman bisa mengejar bab-bab yang lainnya dan juga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sekian dari saya selaku MC. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MC izin mengundurkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, silakan teman-teman yang ingin kembali ke bisa kembali ke kegiatan masing-masing. Oke, aku pamit ya guys ya. Semoga ujiannya lancar-lancar. Insya Allah semoga dimudahkan semua. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyain. Ya, DM Bang atau Tiar apa di bebas. DM gak pernah dibales. Fred ngomong, kata siapa? Dibales, parah banget ini. Ya, silahkan. Semoga lulus ujiannya. Aku izin pamit dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.